Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan mengenai penjadwalan n-job pada n-mesin yang disusun secara paralel dengan karakteristik 10-3-NP, yang mana merupakan mata kuliah dari sistem produksi. Di sini kami dari kelompok 6, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur tahun 2022. Dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Dwi Susanti, NPM 190 320 138 sebagai Ketua. Saya Ahmad Fahmi Izzuddin, NPM 190 320 159 sebagai Wakil Ketua. Saya Siti Sofia Masaro, NPM 190 320 10034 sebagai anggota. Saya Faisal Afriyandi, NPM 190 320 172 sebagai anggota. Terima kasih rekan-rekan sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan membahas ke persoalan mengenai penjadwalan n-job pada n-mesin yang disusun secara paralel dengan karakteristik 10-3-NP. Selanjutnya yaitu membahas tentang persoalan, di mana dilakukan penjadwalan job berdasarkan karakteristik 10-3-NP yang diproses pada 3 mesin yang identik. Dan diketahui ada 10 job dengan TI yaitu satuan waktu dengan satuan hari, DI itu batas penyerahan dengan satuan hari. Untuk job 1 waktunya ada 5 hari dengan batas penyerahan 8 hari. Kedua waktunya 6 hari, batas penyerahannya 9 hari. Job 3 waktunya 8 hari dengan batas penyerahan 14 hari. Job 4 waktunya 8 hari dengan batas penyerahan 12 hari. Job 5 waktunya 7 hari dengan batas penyerahan 8 hari. Job 6 waktunya 2 hari dengan batas penyerahan 5 hari. Job 7 waktunya 3 hari dengan batas penyerahan 8 hari. Job 8 waktunya 3 hari dengan batas penyerahan 1 hari. Job 9 waktunya 4 hari dan batas penyerahannya 15 hari. Serta job 10 waktunya 2 hari dengan batas penyerahan 3 hari. Untuk penjelasannya adalah yang pertama menurut Ellis-Didit. Dengan mengurutkan job atas Ellis-Didit yaitu terdapat 6 alternatif. Untuk alternatif yang pertama ada job 10, job 6, job 1, job 5, job 7, job 2, job 8, job 4, job 3, dan job 9. Dan alternatif yang terakhir yaitu job 10, job 6, job 7, job 5, job 1, job 2, job 8, job 4, job 3, dan job 9. Selanjutnya melakukan penjadwalan job di tiap mesin. Untuk job 10 dimasukkan ke dalam mesin 1. Selanjutnya job 6 dimasukkan ke mesin 2. Selanjutnya job 1 dimasukkan ke mesin 3. Kemudian job 5 dimasukkan ke mesin 1, kemudian job 7 dimasukkan ke mesin 2, kemudian job 2 dimasukkan ke mesin 3. Kemudian job 8 dimasukkan ke mesin 2, kemudian job 4 dimasukkan ke mesin 2. Selanjutnya job 3 dimasukkan ke mesin 1, dan job 9 dimasukkan ke mesin 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah poin C, yaitu pada setiap mesin dengan urutan Hudson. Nah, pada mesin 1 atau M1 dapat dilihat bahwa terdapat 3 buah job, yaitu job 10, job 5, dan job 3. Lalu untuk nilai TI atau pelaksanaan jobnya, untuk job 10 yaitu sebanyak 2 hari, job 5 sebanyak 7 hari, dan job 3 selama 8 hari. Lalu untuk nilai CI adalah nilai penjumlahan pelaksanaan dengan sebelumnya. Seperti pada job 10 ini merupakan CI-nya 2, lalu pada job 5 nilainya 9 didapat dari nilai TI ditambah CI sebelumnya, yaitu 7 ditambah
2, maka didapat nilai 9. Lalu pada job 3, nilai CI-nya adalah 17, didapat dari nilai 8 ditambah 9. Lalu yang selanjutnya adalah DI atau didet. Pada job 10, nilai DI-nya adalah 3. Lalu pada job 5 nilainya adalah 8 dan pada job 3 nilainya adalah 11. Lalu untuk nilai LI ini merupakan pengurangan antara nilai CI dikurang nilai DI. Dapat dilihat bahwa pada job 10 nilainya adalah 1, didapat dari nilai 2 dikurang 3. Lalu pada job 5 nilainya adalah 1, didapat dari nilai 9 dikurang 8. Lalu pada job 3 nilai LI-nya adalah sebesar 3, didapat dari 17 dikurang 14. Dan apabila nilai LI bersifat negatif, maka itu menunjukkan bahwa job tersebut tidak mengalami keterlambatan. Dan apabila nilai LI bernilai positif, maka itu menunjukkan bahwa job tersebut mengalami keterlambatan. Dapat dilihat bahwa job 10 bernilai negatif, maka job 10 tidak mengalami keterlambatan. Sementara job 5 dan job 3 itu bernilai positif, nilai LI bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa job 5 dan job 3 mengalami keterlambatan. Maka dapat disimpulkan pada mesin 1, jumlah job yang terlambat ada 2, dan urutan pada mesin 1 yaitu job 10, job 5, dan job 3. Lalu selanjutnya adalah pada mesin 2. Dapat dilihat bahwa pada mesin 2 terdapat 4 buah job, yaitu job 6, job 7, job 8, dan job 4. Untuk nilai TI pada job 6 adalah 2, nilai TI pada job 7 adalah 3, nilai TI pada job 8 adalah 3, dan nilai TI pada job 4 adalah 8. Lalu untuk nilai CI sama seperti yang sebelumnya, pada job 6 sama dengan 2, lalu pada job 7 bernilai 5 didapat dari 3 ditambah 2. Lalu nilai CI pada job 8 adalah 8 didapat dari penjumlahan antara 5 dan 3. Lalu nilai CI pada job 4 adalah 16 didapat dari nilai 8 ditambah 8. Lalu untuk DI merupakan didet. Pada job 6 nilai DI-nya adalah 5, pada job 7 nilainya adalah 8, pada job 8 nilainya adalah 10, dan pada job 4 nilainya adalah 12. Dan untuk LI sama seperti sebelumnya, didapat dari nilai CI dikurang DI. Untuk nilai LI pada job 6 sebesar min 3 didapat dari 2 dikurang 5. Lalu untuk nilai LI pada job 7 yaitu sebesar min 3 didapat dari nilai 5 dikurang 8. Lalu untuk nilai LI sebesar min 2 didapat dari nilai 8 dikurang 10. Lalu nilai LI pada job 4 yaitu sebesar 4 didapat dari 16 dikurangi 12. Nah, seperti sebelumnya, bahwa apabila nilai LI bersifat negatif, maka itu menunjukkan job tersebut tidak mengalami keterlambatan. Dan untuk nilai LI yang bersifat positif, menunjukkan bahwa job tersebut mengalami keterlambatan. Nah, pada tabel M2, dapat dilihat bahwa untuk job 6, job 7, dan job 8 memiliki nilai LI yang bersifat negatif, maka menunjukkan ketiga job tersebut tidak mengalami keterlambatan. Sementara pada job 4, nilai LI-nya bersifat positif, maka dapat dikatakan bahwa job 4 mengalami keterlambatan. Jadi dapat disimpulkan pada mesin 2, jumlah job yang terlambat sama dengan 1 dengan urutan pada mesin 2 yaitu J6, job 7, job 8, dan job 4. Lalu yang selanjutnya adalah M3 atau mesin ketiga. Dapat dilihat di tabel bahwa mesin 3 memiliki 3 job, yaitu job 1, job 2, dan job 9. Untuk nilai TI-nya pada job 1 yaitu 5, pada job 2 bernilai 6, dan pada job 3 bernilai 4. Untuk nilai CI didapat seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu pada job 1 bernilai 5, untuk nilai CI pada job 2 bernilai 11 didapat dari 6 ditambah 5. Lalu untuk nilai CI pada job ke-9 adalah 15.
didapat dari penjumlahan antara 11 dan juga 4. Lalu selanjutnya adalah nilai DI pada job 1 bernilai 8, nilai DI pada job kedua bernilai 9, dan nilai DI pada job ke-9 bernilai 15. Lalu selanjutnya adalah LI yang didapat seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu pengurangan antara CI dan juga DI. Dapat dilihat pada job 1, nilai LI bernilai min 3 didapat dari 5 dikurang 8, lalu untuk job 2 nilai LI-nya adalah 2 didapat dari 11 dikurang 9, dan nilai LI pada job 9 yaitu 0 didapat dari 15 dikurang 15. Dapat dilihat bahwa job 1 tidak mengalami keterlambatan karena nilai LI-nya bernilai negatif, sementara job 2 mengalami keterlambatan karena nilai LI-nya bersifat positif. Lalu untuk job 9 tidak mengalami keterlambatan karena bernilai 0, tidak lambat ataupun tidak lebih. Sehingga dapat disimpulkan pada mesin 3, jumlah job yang terlambat adalah 1 dengan urutan pada mesin 3, yaitu job 1, job 2, dan job 3. Lalu selanjutnya adalah poin D, yaitu ketiga mesin. Dapat disimpulkan bahwa ketiga mesin jumlah job yang terlambat sama dengan 4. Lalu selanjutnya adalah menurut shortest processing time. Urutan job menurut shortest processing time berdasarkan permasalahan yang sedang kita hadapi, terdapat 8 alternatif. Untuk alternatif pertama yaitu dimulai dari job 6, kemudian job 10, kemudian job 7, kemudian job 8, lalu job 9, job 1, job 2, job 5, job 3, dan terakhir adalah job 4. Untuk alternatif 2 dan hingga ke 8 dapat teman-teman lihat pada layar slide. Lalu selanjutnya adalah penjadwalan job tiap-tiap mesin pada shortest processing time. Untuk penjadwalan yang digunakan adalah pada alternatif 1. Nah, job yang pertama adalah job 6. Dapat dilihat pada awal tidak ada mesin yang melaksanakan job, maka job 6 dapat dilaksanakan di semua mesin, tetapi alangkah baiknya diletakkan sesuai urutan, yaitu diletakkan pada mesin 1 terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah job ke-10. Berdasarkan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa mesin 1 sedang melaksanakan job, maka yang kosong hanya mesin 2 dan mesin 3, maka job 10 dimasukkan ke mesin kedua. Lalu selanjutnya adalah job 7, karena mesin 1 dan mesin 2 sedang melaksanakan job, dan yang tidak melaksanakan job hanya mesin 3, maka job ke-7 dimasukkan ke mesin 3. Lalu selanjutnya adalah job ke-8. Nah, dari ketiga mesin yang selesai melaksanakan job terlebih dahulu adalah mesin 1 dan mesin 2. Maka job ke-8 dapat diletakkan di mesin 1 dan mesin 2. Tetapi lebih baik diletakkan sesuai urutan, maka job 8 diletakkan di mesin ke-1. Lalu selanjutnya adalah job ke-9. Karena dari 3 mesin yang selesai terlebih dahulu adalah mesin 2, sementara mesin 1 dan mesin 3 masih melaksanakan proses, maka job ke-9 diletakkan di mesin kedua. Lalu selanjutnya adalah job ke-1. Nah, di antara ketiga mesin yang selesai terlebih dahulu adalah mesin ketiga. Dapat dilihat bahwa mesin 1 dan mesin 2 masih melaksanakan job, yaitu mesin 1 masih melaksanakan job 8 dan mesin 2 masih melaksanakan job 9. Maka job 1 dapat kita letakkan di mesin ketiga. Lalu selanjutnya adalah mesin kedua. Selanjutnya adalah job 2. Dapat dilihat bahwa dari ketiga mesin yang selesai terlebih dahulu adalah mesin ke-1. Maka job 2 kita letakkan di mesin ke-1. Selanjutnya adalah job ke-5. Dapat dilihat bahwa dari ketiga mesin yang selesai terlebih dahulu adalah mesin kedua, maka job ke-5 kita letakkan di mesin kedua.
Lalu yang selanjutnya adalah job ketiga. Dapat dilihat dari ketiga mesin, yang selesai terlebih dahulu adalah job ketiga, maka yang selesai terlebih dahulu adalah mesin ketiga. Maka job ketiga kita letakkan di mesin 3. Lalu yang terakhir adalah job 4. Dari ketiga mesin, yang selesai terlebih dahulu adalah mesin 1, maka untuk job 4 kita letakkan ke mesin 1. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa maksimal dari shortest processing time yaitu sebesar 19 hari. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Fahmi akan melanjutkan presentasi. Kemudian C, pada setiap mesin dengan urutan Hudson. Di sini dilakukan pembebanan pada masing-masing mesin terhadap jobnya. Pada mesin 1, di sini dibuat sebuah tabel. Pada mesin 1, yaitu job yang dilakukan pada mesin 1 yaitu job 6, job 8, job 2, dan job 4. Kemudian dituliskan juga TI-nya, CI-nya, DI-nya, dan LI-nya. Pada TI-nya di sini ditulis sesuai soalnya. Kemudian CI-nya di sini CI pada job 6 didapat dari TI pada job 6-nya yaitu sebesar 2. Kemudian CI pada job 8 sebesar 5 dari penjumlahan 2 ditambah 3. Kemudian CI pada job 2 sebesar 11 hari yaitu dari penjumlahan 5 ditambah 6 sebesar 11. Kemudian CI pada job 4 sebesar 19 diperoleh dari 11 ditambah 8 yaitu 19. Kemudian dituliskan DI-nya. Lalu di sini LI dapat kita ketahui apakah job-job ini mengalami keterlambatan atau tidak. Nah, pada LI pada job 6 di sini LI-nya itu diperoleh dari CI dikurangi DI, yaitu sebesar 2 dikurangi 5, sebesar minus 3. Yang artinya kalau minus itu job tersebut tidak mengalami keterlambatan. Kemudian pada job 8 di sini CI dikurangi 10 sama dengan minus 5, artinya job 8 tidak mengalami keterlambatan. Kemudian pada job 2 CI dikurangi DI 11 dikurangi 9. Kemudian pada job 4 19 dikurangi 12 di sini menghasilkan angka yang positif, artinya pada job 2 dan job 4 mengalami keterlambatan. Karena pada job 2 ini CI yaitu proses pembuatannya lamanya sebesar 11 hari, sedangkan batas waktunya yaitu 9 hari, maka mengalami keterlambatan sebesar 2 hari. Kemudian pada job 4 juga begitu, mengalami proses selama 19 hari, namun batas waktunya yaitu 12 hari, maka mengalami keterlambatan sebesar sebesar 7 hari. Dapat dilihat jumlah job yang terlambat yaitu 2 dengan urutan mesin J6, J8, J2, dan J4. Kemudian pada pembebanan mesin 2. Di sini pada mesin 2 mengerjakan job 10, job 9, dan job 5. Dituliskan seperti tabel sebelumnya, TI, CI, DI, dan LI-nya. Pada TI dituliskan sesuai soal, kemudian CI-nya diperoleh dari DI-nya 2, kemudian CI pada job 9 diperoleh 6 hari dari penjumlahan 2 ditambah 4, kemudian C pada job 5 diperoleh sebesar 13 hari dari penjumlahan 6 ditambah 7, kemudian dituliskan DI-nya sebesar sama seperti yang pada soal, kemudian dilakukan
perhitungan dari pengurangan CI dikurangi DI. Di sini pada job 10 dapat kita lihat menghasilkan angka minus, kemudian pada job 9 minus, dan pada job 5 positif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa job 5 mengalami keterlambatan karena LI-nya yaitu positif, yaitu sebesar proses pembuatannya 13 hari, dan sedangkan hari batas harinya yaitu 8 hari, maka mengalami keterlambatan 5 hari. Kemudian pada pembebanan mesin 3 dapat saja kita langsung lihat di sini bahwa yang mengalami keterlambatan adalah pada job 3. Caranya seperti yang sebelumnya, mesin sebelumnya. CI di sini diperoleh, CI pada job 7 diperoleh dari TI job 7, kemudian CI pada job 1 diperoleh dari penjumlahan 3 ditambah 5, kemudian CI pada job 3 diperoleh dari 8 ditambah 8 sebesar 16. Dan LI-nya untuk mengetahui keterlambatan atau tidaknya, kita lihat di sini yang mengalami keterlambatan adalah pada job 3, yaitu mengalami keterlambatan sebesar 2 hari karena nilainya positif. Didapatkan dari CI, yaitu proses pembuatannya selama 16 hari dan waktu batas hari selesainya harusnya 14 hari, dan artinya mengalami keterlambatan selama 2 hari. Dari ketiga mesin, jumlah job yang terlambat yaitu sebanyak 4 job. Kemudian menurut slack. Nah, di sini pada tabel slack dituliskan job 1 sampai job 10, kemudian TI-nya dan DI-nya. Nah, pada tabel slack di sini dilakukan perhitungan dari DI dikurangi TI. Pada job 1, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Job 2, 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Pada job 3, tadi job 2, kemudian di sini job 3. Pada job 3, 14 dikurangi 8 sama dengan 6, dan seterusnya. Kemudian kita urutkan dari nilai slack ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini yang terkecil yaitu dimulai dari J5, job 5 yaitu sebesar 1, kemudian job 10, kemudian job 1, job 2, kemudian job 6, kemudian job 4, lalu job 7, kemudian job 3, kemudian job 8, dan yang terakhir yaitu job 9. Nah, dapat kita lihat pada alternatif berikut ini. Alternatif ini diperoleh dari pengurutan job-jobnya dari yang terkecil sampai terbesar, dan untuk alternatif tersebut karena ada job yang memiliki nilai yang sama. Jadi di sini diperoleh sebanyak 12 alternatif job. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu yang C, penjadwalan job tiap-tiap mesin. Pada job 5 dimasukkan pada mesin 1, lalu job 10 dimasukkan ke mesin 2, lalu job 1 dimasukkan ke mesin 3, kemudian job 2 dimasukkan ke mesin 2, kemudian job 6 dimasukkan ke mesin 3, kemudian job 4 dimasukkan ke mesin 1, kemudian job 7 dimasukkan ke mesin 3, lalu job 3 dimasukkan ke mesin 2, lalu job 8 dimasukkan ke mesin 3, dan job 9 dimasukkan ke mesin 3. D. Pada setiap mesin dengan urutan Hudson. Untuk mesin 1, itu tugasnya untuk mengerjakan job 5 dan job 4.
Kemudian nilai TI pada job 5 diketahui sebesar 7, nilai TI pada job 4 sebesar 8. Kemudian mencari nilai CI diketahui pada job 5 sebesar 7, pada job 4 sebesar 15. Kemudian mencari nilai DI yang diketahui pada job 5 sebesar 8, pada job 4 sebesar 12. Setelah itu mencari nilai LI yang didapatkan dari menghitung nilai CI dikurangi nilai DI. Pada job 5 yaitu 7 kurangi 8 sama dengan min 1, pada job 4 15 kurangi 12 sama dengan 3. Jadi artinya job 5 selesai dibuat 7 hari dengan batas waktunya 8 hari, lebih cepat 1 hari, jadi dikatakan tidak terlambat. Kemudian pada job 4 selesai dibuatnya 15 hari, batas urut waktunya 12 hari, lebih lama 3 hari, jadi dikatakan ada 1 job yang terlambat. Kemudian pada mesin 2 tugasnya untuk mengerjakan job 10, job 2, dan job 3. Kemudian nilai TI pada job 10 didapatkan sebesar 2, nilai TI pada job 2 sebesar 6, nilai TI pada job 3 sebesar 8. Kemudian mencari nilai CI didapatkan nilai CI pada job 10 sebesar 2, nilai CI pada job 2 sebesar 8, nilai CI pada job 3 sebesar 16. Kemudian mencari nilai DI diketahui pada job 10 sebesar 3, pada job 2 sebesar 9, pada job 3 sebesar 14. Kemudian mencari nilai LI dengan didapatkan dari menghitung nilai CI dikurangi nilai DI. Pada job 10, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, pada job 2, 8 dikurangi 9 sama dengan min 1, pada job 3, 16 kurangi 14 sama dengan 2. Jadi artinya pada job 10 selesai dibuat 2 hari, batas waktunya 3 hari, jadi lebih cepat 1 hari, jadi dikatakan tidak terlambat. Kemudian pada job 2 selesai dibuatnya 8 hari, yang batas waktunya 9 hari, lebih cepat 1 hari, jadi katakan tidak terlambat. Kemudian pada job 3 dibuatnya 16 hari, batas waktunya 14 hari, lebih lama 2 hari, jadi dikatakan ada 1 job yang terlambat. Kemudian pada mesin 3 itu tugasnya untuk mengerjakan job 1, job 6, job 7, job 8, dan job 9. Kemudian mencari nilai TI. Pada job 1 diketahui nilai TI-nya sebesar 5, pada job 6 sebesar 2, pada job 7 sebesar 3, pada job 8 sebesar 3, pada job 9 sebesar 4. Kemudian mencari nilai TI pada job 1 sebesar 5, pada job 6 sebesar 7, pada job 7 sebesar 10, pada job 8 sebesar 13, pada job 9 sebesar 17. Kemudian mencari nilai DI pada job 1 sebesar 8, pada job 6 sebesar 5, pada job 7 sebesar 8, pada job 8 sebesar 10, pada job 9 sebesar 15. Kemudian mencari nilai LI didapatkan dari nilai CI dikurangi nilai DI. Pada job 1, 5 dikurangi 8 sama dengan min 3, pada job 6, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, pada job 7, 10 kurangi 8 sama dengan 2, pada job 8, 13 kurangi 10 sama dengan 3, pada job 9, 17 kurangi 15 sama dengan 2. Jadi artinya pada job 1 dibuatnya selama 5 hari dengan batas waktu 8 hari, lebih cepat 3 hari, jadi dikatakan tidak terlambat. Kemudian pada job 6 dibuatnya 7 hari dengan batas waktu 5 hari, lebih lama 2 hari, jadi dikatakan terlambat. Lalu pada job 7 dibuatnya 10 hari dengan batas waktu 8 hari, jadi lebih lama 2 hari, dikatakan terlambat. Kemudian pada job 8 dibuatnya 13 hari dengan batas waktu 10 hari, lebih lama 3 hari, jadi dikatakan terlambat. Kemudian pada job 9
dibuatnya 17 hari dengan batas waktu 15 hari, jadi lebih lama selama 2 hari, jadi dikatakan terlambat. Jadi jumlah job yang terlambat yaitu sebanyak 4. Kemudian dari ketiga mesin, jumlah job yang terlambat keseluruhan adalah sebanyak 6. Kemudian kesimpulan, berdasarkan aturan earliest due date untuk job yang terlambat sebanyak 4 job dengan maximum sebesar 17 hari. Dengan aturan shortest processing time untuk job yang terlambat sebanyak 4 job dengan maximum sebesar 19 hari. Dengan aturan slack untuk job yang terlambat sebanyak 6 job dengan maximum sebesar 17 hari. Dari ketiga aturan tersebut, yang dipilih adalah penjadwalan job berdasarkan aturan earliest due date karena jumlah job yang terlambat sedikit yaitu 4 job dan maximumnya paling cepat yaitu sebesar 17 hari, sehingga tugas masing-masing mesin yaitu mesin 1 mengerjakan job 10, job 5, dan job 3, mesin 2 mengerjakan job 6, job 7, job 8, dan job 4, dan mesin 3 mengerjakan job 1, job 2, dan job 9. Terima kasih untuk rekan kelompok saya yang telah membantu presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.